Kula terangno nggih, kula di bab ini pancen macane kathah. Jadi wong nak seneng pangeran tenan, bahkan perangkatnya disiapkan sampai begitu. Lho kula nate diloro ibu kula, kowe mbek anak aja nganti ngono. Mari sok ben anak ngene-ngene. Ya kula nggih tetep mawon ngeten. Bukan saya muji anak saya mesti saleh mboten. Saya tahunya anak saya ini sudah sujud, sudah melafadzkan kalimat thayyibah. Bagi saya ini spesial. Coba orang kafir puluhan tahun, itu nganti Allah ngutus Nabi. Tak warai carane sampean syukur. Saiki Abu Jahal itu kafir puluhan tahun, Abu Lahab kafir puluhan tahun. Nganti Allah ngutus Rasulullah Muhammad, ngelibatkan Jibril, mau demi ngelafadzno tauhid. Artinya kekafiran ini mau dihilangkan sampai ngelibatno Muhammad, Jibril, Mikail, dan beberapa malaikat. Mau ngilangno kekafiran ben do nglafadzno la ilaha illallah. Tapi sekarang kalimat ini sudah jadi rutinitas. Saiki anak nglafadzno la ilaha biasa. Sing ra biasa ku nak nyucup kue di depan umum terus takzim dikongkon nurut. Lah budak rak yo nurut. Manuk beo mbok ulang gak yo napa nurut. Asu nak mbok ulang gak utekem lho lemel. Nek sekedar nurut asu mbok ateh yo nurut. Mbok sekali-kali obsesi kamu itu kalimat napa? Tauhid. Lah nek wis ngono iku disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Sifate Ibrahim wong sing gawe kalimat tauhid diabadekno ditanamno ning anak-anake. Iku sirine kena apa aku hormat be anak. Tapi alhamdulillah bojo kula sakniki tak bombardir bendina tak omongi mulai mikir. Saya nak penyentak anak wedi. Wah ngono nang kualat jere. Wah iki kene apa. Kula syukur kula. Wedi be anak kula sih. Kalau saya mulai dukung 1-2 yang mulai wonten guru-guru SD. Jogeman kamu anak kualat cara Gus Mbak. Boniat kayaknya boniat dukung raro tapi mulai saat tanamkan paham sidik-sidik nak wani anak kenapa kualat bendaran aliran sesat Allah. Mbok wong mulai mikir anak mbek kowe hubungannya apa coba. Misalnya mbok arane anak am iku kowe mau urun kelon kok ngaku iku anak. Gak terima ngeloni bojo untuk nikmat terus iku dadi anak. Kok iso anak alasane opo? Tetep iku kersane Allah, tetep iku asete pangeran. Mulane Nabi sinten Sayyidah Maryam kenapa jadi wali? Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Zakaria napa jenenge Imron nggih, Imron nggih. Maryam niku Imron, ifqala timratu Imron. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ibuke Maryam dadi wali wedok iku gara-gara Gusti sing teng weteng kula niki saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh. Tapi barokah iku malah di anak Maryam. Bareng di anak Maryam rodok kecewa. Nah itu kan masyhur kan. Inni nazartu laka ma fi batin muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Gusti wong kula kepengin anak kula ngitmai agama kok wedok. Wa laysa dzakaru kal unsa. Tentu fungsinya ta wedok ora kaya cah lanang. Tapi wa semanten dia tidak lepas putus asa. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudahlah Gusti gak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang enggak tergoda oleh setan, sa anak turune. Dalalah tenan Maryam dia anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane pangeran. Karena apa? Imron tidak pernah melihat itu anaknya, tapi nazartu laka wa fi batni muharraran. Ini anak untuk agama. Lah saiki ngomong Islam do katut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tuwa sing rumah sapa iku omongane wong awam, wong ra salat lho iso omong ngono. Ya kula ora gelem ngomong ngoten niku. Lah anak kula sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap seneng Fatihah, seneng ya ngajar Quran ya sudah. Kula mboten ate bayangno sampeyan tuwa di rumah tanah iki mboten biasa. Zaman rengono anakku wis di rumah pangeran. Nah, misalnya kena tua di rumah tanah, zaman rengono anak mungkin sing hormat sapa? Wong tua, kok ora wong tuame mbok uripno meneh ben hormat kowe aneh-aneh. Teori-teori makhluk wis batal terus jenengan. Lah Quran ngeten iki wis mati. Nggih, Quran cerita kados kulon wis mati. Orang tuh enggak ngerti sirine kena apa Maryam dadi wong luar biasa. Mergo ibuke sebenarnya inni nazartu laka ma fi batni
muharraran. Ini anak untuk engkau, maksudnya akan mengitmai agama engkau. Saiki ora nyelamati anak ben sok ben ngitmai awake dhewe. Kowe iku sapa kok men dikhidmati anak? Jare pangeran kowe iku sapa? Wong kowe sing kelon ae kok kepengin dikhidmati. Wis entuk enak kok tuane yo apa? Enak. Tapi nek mbok balekno pangeran kan sakake. Waras ya iku wis ngerti nek ra apa-apa kok anake dianggap asete agamane pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain Ibn Abni Hadalah Sayyidun wa inna wa yuslihu bina fi'atin azimatin. Soben gunane Hasan ini sing damekno dua kelompok sing tukaran. Ini masyhur. Yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah sa'iwisi Sayyidina Ali kabundut. Pemimpin diambil alih Hasan. Hasan ikhlas dikekno sinten Muawiyah. Setimbang tukaran terus sepek-pekan. Akhirnya jadi dinasti Umayyah. Mergo Sayyid Hasan enggak meneruskan warisan saking sinten Sayyidina. Jadi eling-eling ya mulai badhe ngaji niki aja main-main kalian sinten anak mari kualat paham nggih mari napa. Ya itu tadi kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid, doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan? Cuma siale anak mergo anak mbok amu-amuan kan? Jika Anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Lama anak Anda muslim kan berarti status loro anak plus Islam. Berarti kan disebab loro kan? Ya bener bapaknya kancam. Umpama kiai muwayah gue hormati to orang nggih Pak. Lah aku malah loro, ya kiai ya bapakmu. Akhirnya bariku hormatin, tak angen-angen bener Gus. Statusnya bapak iku loro Gus, kiai mbek apa? Bapak. Karena wayah mangkel nih. Padahal nek kiai wayah dekne gak berhak mangkel. Ya kudune kan padha wae. Ora iso itu kan secara psikologi piye hukum ana psikologi. Hukum gini apa? Hukum. Paham gitu. Terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail niku sing dibakar sing tauhid. Contoh ketiga, ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kapundhut, am kuntum syuhada id hadar Yaqubal maut. Ketika Yakub kapundhut napa? Itsqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Yakub badhe kapundhut, anak-anake diundang, "Cung kowe bar iki nyembah sapa?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kula nggih nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kula. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid. Ya sudah perilaku kita ya kan seperti leluhur saya. Jadi orang ono pikiran mereka iki warisan iki aset bapakku dagang apa dadi pedagang. Lah nek rugen bapakku melarat tak terusno. Mergo niru bapak nak terus-terusan ngono bapakmu goblok ya karek. Lu coba kalau alasane terusno ngomong sering, lan terusno perjuangane bapak kan apa ya terusno bapake melarat terusno melarat. Bapake bodoh terusno bodoh. Lan sing bapake tau ning LP ya terusno. Aneh-aneh wae. Orang-orang gak ono sing bener teori ini wis gak Quran iblas. Terus Nabi Yusuf nggih sami. Nabi Yusuf ketika meromosekno hubungan dengan orang tuanya gimana? Ning gone kanca-kancane ning penjara. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Niku wattaba'tu millata napa? Abai. Ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, "Kamu itu siapa?" "Saya pengikut agamane nenek moyangku, leluhurku iku abai mulai Ibrahim." Saat terusnya disebut. Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid. Paham ya? Paham ya? Kenangannya Ismail ya bapaknya bertauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauhid. Lah saiki wong delok anak iku macam-macam. Pemene sing duwe kerajaan, duwe aset-aset bisnis. Mulane kula niku alhamdulillah mulai riyen. Dan ini saya tidak merasa paling benar enggak, karena saya tahu ini ya dari bapak saya. Dulu bapak sama saya itu hormat sekali. Anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya, karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling alim. Mane pangen kula ngalim ora pati ora sing gawok. Kula riyen pertama lahir mbah kula ngendikan sampean putuku sing alim mbah. Pas kula SD nggih ngoten. Kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya, karena mbah saya dulu ngendikan bapaknya bapak itu ngendikan sampean mbah ora usah sekolah. Sampean sing alim mbah. Ya itu agak merugikan saya sebetulnya. Karena ketika aku alim jadi ngomong wis kayak ramalane Mbah Bae jadi waduh akhirnya kan enggak dianggap spesial itu karena sesuai ramalan para napa leluhur gitu. Wah. Ya rada merugikan ini tapi itu
Ya, tapi akhirnya itu tadi, saya memang nggak tahu rasanya disentak bapak, dimarahi nggak pernah. Akhirnya saya tiru. Ternyata ketika bapak sepuh ngendikan aku iku mesti mati. Sing nerangno seneng Quran iku kowe. Ana proyek Quran sing rong tak lakoni, misale nerangno tafsir maknane Quran. Aku yakin sebenarnya sing iso iku kowe. Begitu juga saya mungkin nanti di anak saya. Ana proyek terus sesuatu yang mungkin saya tidak bisa, yang bisa anak saya. Ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran. Ora perlu aku sing marahi pangeran ya, berarti terserah pangeran. Malah repot nih, malah repot. Tapi kalau suwon lewat ngaji niki, ojo geman hubungan anak bapak liyane urusan tauhid. Mau lanjutan itu, anak ben selamat dunia akhirat latih wattabi millata Ibrahim apa Hanifah. So wattaba millata Ibrahim Hanifah. Wis jelas kita itu untuk syariat anit tabi millata Ibrahim apa Hanifah. Lah milai Ibrahim ku nganggep anak iku aset napa tauhid. Dawe Imam Abdul Hasan As-Sadili sampean delok teng kene hikam. Nak teng kitab kula nomor 15. 13 nomor 15 juz kali. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iku dawe Abdul Hasan As-Sadili, waswas iku apa? Wong Islam dielingno dosane terus nganti ra terlibat ngurusi masjid, ngurusi pondok, ngurusi keapian mergo ngrasa awake urung suci. Akhirnya semua wong Islam mengabaikan kebaikan. Lha iku akal-akalane setan. Ngono iku akal-akalane setan. Mulane aja geman nyentah anak ora kok. Wah anak jajan 1000 entek, 2000 entek, 10.000 entek. Wah anak jajan terus ngene. Terus iku jam piro? Misalnya anak jajan sampai sekolah jam 7, berarti jam 7. Engko bar sekolah jam 1, peturu jam 9, berarti lagi 3 jam. 3 jam nak sedina 24 jam kan 21 jam gak jajan. Terus iku ning ndi jajan? Kuwi mboten ate kula nyentak anak. Bocah kok amen jajan mboten ate. Kula wedi pangeran takoki 24 jam kalong 3 jam kok terus-teruse ning ndi? Wong anak kula nek esuk ya subuh nggih jamaah, bar magrib ya ngaji. Bojo kula sering tak elingno. Kus bocah mbok longgar mari sok ben nakal. Longgar apaan? Mampunya menjajan terus. Terusnya pirang jam. Mau ya ketok ya subuh ya sekolah ini jelo kelas mulai jam 7 sampai jam 12 menit. Ngaji ya bar magrib meh nganti isya. Ketoke terus belajar terus salat. Ketoke luwih akeh iku ae men. Takok. Padung bela anak lho ora aku wis kadung marek pangeran. Dadi pokoke aku hubunganku pangeran eling sing nikmat-nikmat wae wis ra eling situ. Ya pancen perintah pangeran. Fazkuru ala Allah. Allah iku maknane nikmat apa musibah cek tak jawab. Misale ki bojo judes nuntut dhuwit macam-macam. Kowe aja eling iku tok. Ben nuntut kowe wis bener. Misale nuntut lanangan liya iki, misale bojo njuk wong lanang liya. Ana wong ganteng jaluki dhuwit, malah bingung to. Wis bener jo kowe wis bener berarti normal lah bojoku njaluk aku iku normal wis bagus. Paham nggih? Terus ketika bojomu ngamuk, Mas, kuwi wae bar listrik wae blonjo entek sakmene kok pokoke mau sakmene bagus rasional. Mang kebutuhannya banyak kok tak kei sakmene. Bagus, motaknya masih jalan. Kowe eling-eling sing bener tok. Soale wong lanang misale banting gelas. Bagus lah, banting dasku malah koyo opus das. Jadi dene milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Mbak, jadi kena bojo banting gelas. Sekali-kali dia apresiasi. Dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Coba kalau banting anak saya, itu kan pidana. Loh, bagus kan milih sesuatu yang enggak ono pidana nih. Berarti kan otaknya masih bagus. Lah ya misalnya banting Quran murtad, banting manusa kriminal. Terus dia otaknya jalan milih gelas. Pemenang nak gelasnya plastik bagus lagi. Ini yang paling saya khawatirkan ini. Makanya kemarin pas acara 100 harinya Mbah Mun, kalau bela Mbah Mun itu mati-matian termasuk yang saya bela adalah Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk sampai wong fasik. Karena tadi kalau orang fasik itu utang jasa sampai wong soleh, setidaknya kepengen niru wong soleh. Tapi nak wong fasik hanya punya utang jasa sampai wong fasik, dia akan selalu terikat sama orang fasik. Misalnya ketemu konjone fasik disangoni, ketemu konjone fasik ditraktir, pas ketemu wong soleh disinisi, akhirnya wong soleh dendam, sampai wong fasik tertarik kan. Makanya saya punya hadis untuk makalah itu.
Rasul akli badal iman billah at-tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja ila kulli barin, baik pada orang baik maupun orang fajir, orang lajut. Logikanya tadi, misalnya Zaid itu fajir, ketemu tambahannya fajir di traktir, di keimangan, ketemu soleh di sini sih. Dia nggak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya buruk. Sementara sama orang fasik dia tertarik karena kenangannya baik. Kayak apa buruknya kita kalau ngadap iso? Nggak ada sarok wong soleh itu ya apian kabeh. Bapak mbok sapa ya apik. Mbah Mun ya apik. Kita tahu dulu Gus Dur mbok sapa ya sawante ya. Karena tadi ada filosofinya seperti itu ada ilmunya. Tapi ya ana wong sing ilmune iku mok tuke wong apik, wong elek apike kurang penggawean ya wis ilmune lagi tok kono ya apik wae pancen ngajine lagi tok kono. Kapan-kapan diulang meneh. Ditambahi ilmu ya paham tapi iki mau cerita kira usah tersinggung. Mergo ilmu ya tok kono. Lah iya iku tak naikno kelas maksudnya iku nangis nah ilang mergo lam yusolli wa lam yasum. Kedua yang ngrasa dosa mbek bapak terutama mbek bapak karena dia orang sepuh. Ya Nur Salim anak tujuh. Saya tuh masih ingat betul. Zaman Romusum wong di TV, ini kiai pertama di TV nak sarang Mbah Mun nak naruhan bapak. Mbah Mun nak TV ya ora isen, kadang lawangnya dibuka. Kamu ya ora nak Mbah Mun ningali TV. Pas iku kiai ndelok TV ku JF. Mbah Mun santai. Lawangnya dibuka ndelok TV. Dulu ya kiai do iskal cuma wong alim biasalah dorawani kan biasa kan sing melanggar wong alim kan dorawani. Ya gremeng ya akhirnya dadine gremeng. Biasa long soleh kan tukang gremeng biasa. Tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia gak diperhitungkan. Ini bocah itu ya selawase bocah. Ketika dikekang delok TV ini wong tua ini malah delok ning tonggo. Yang parah adalah dia merasa utang jasa ya mbek tonggo. Pertama numpak sepeda motor ya disilai temannya. Akhirnya koncone iku wayahe umur kerja katut. Karena di rumahnya dia koyo neraka, ora tau dikek dhuwit sebelah ikon ngaji. Servisnya kurang kok. Perintahnya banyak. Wong tentara wis digaji. Satpamnya digaji. Jadi kan kon ngaji terus tanpa gaji. Lan gua ambek anakku sembayang pun. Lah anak kula terus digugah biasa nganti saniki. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga situ kiri itu dulu eskal. Zaman Bi Haji Alid Hasan itu anggar bete juk duit kalau turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya eskal istri saya tapi tak terang no. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku lah digugah terus jaluk mbak-mbak kangkang sakit mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau situ kiri kan adatnya kan nggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan engko sik, bakas engko sik. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Kalau jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Yang kedua kalau kita baru bicara etika. Nah iso jaluk pas tangi masalah iki bocah. Lah nek nuruti etika aku yo duwe aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut, karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede ke mari mbak, Anggris gede-gede ke isin mbak mari nopo. Tapi kan jelas bocah ini utang jasane mbek wong tua. Bahkan saya sudah gede mikir bapak apik tenan turu sak gawe gak tersinggung. Lho kalau biasa 10 menit turu digo anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat? 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula nebih dugi lunga biar jam mlaku-mlaku tak turu. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji, anakku jam melaku rata turuti. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji, aku nggak dijak melaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji itu problem. Akhirnya roh-rohin itu problem kayak gitu. Oh bapak demi keriting ya kan. Roh Mustafa demi jenggot ya kan. Kan panjang. Akhirnya roh rai-rai ini rai trauma kan. Nah, itu kan nggak bagus. Tapi nak tetap melaku-melaku, nggak wes pas melaku-melaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi nak waras. Umpamanya aku ora anake kadang. Makanya saya itu dugaan saya kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Husain ini menganggap Rasulullah tiga jaran-jaranan. Cara Jawa tiga napa? Rasulullah ditumpaki mbek Hasan. Sing masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan.
Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing ndak ya rugen-rugen niku ndak. Mergo sujudnya agak wajar apa? Kan nabi kan tentu istiqomah, biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat sing gak terima ndak. Iya ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Ndak. Jebule ono Hasan. Oh iki to perkara ne. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat. Mergo tetep akeh ganjarane. Iki ora usah salat dangak-dangak ngono iku ora usah. Kok belinge sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi bagi nyara saiki. Tak cilik nomor itu orang sana becut, biasanya. Tuh, nak ono aja cilik teko jadi karena khotibnya tersinggung, tidak orang di rumah no. Dia komen jadi khotib kan iku kok diganggu apa? Biasanya sing ngamuk khotib. Dulu pernah beberapa masjid itu kayak pengumuman anak kecil kan. Mau iku sing lawan kula tangan sekitar kok. Ben dolanan nang masjid. Dolanan gerbang malah kowe sebab bingung. Rame ya ben gak gua khotbah, gak penting syarat rukun. Secara aku ini wis ra penting, penting wis. Kulo Jumatan ora tau meneliti ngono. Tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu itu muqaddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi ilmu fardu ain pasti menang ilmu. Jadi ya mau tadi misalnya, akhirnya anak kulo nggak biasa gugah kulo, nganti saiki nggak biasa. Sehingga terutama sing alit, nak sing gede dia isin dhewe. Karena tadi bojo kula tak omongi ngono, kan ape lunga tadi kepentingan harus gugah saya ya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jelas. Mbak dalam saya saja berani gugah saya. Karena tak atur mbak dalam saya yang bagian ibu. Tapi kaidah kali ibu gerah. Saya di rumah gugah. Totok omah. Jika supir kula ya wani. Karena itu kaidah. Jangan sampai misalnya ibu gerah jam 1:30 karena etika. Nunggu kesebak wungu misalnya. Itu kan parah. Terus akhirnya sampai subuh. Jadi ilmu itu harus muqaddam. Apa? Bahwa ibu itu segala-galanya. Sampai sekarang, saya beberapa kali 1:30 ditotok mbak dalam atau kang dalam ke sibuk gerak gini. Saya bangun langsung bawa ke rumah sakit atau gimana. Etika itu badal ilm. Jadi ketentuan ilmu itu nomor 1. Iya, gue cukup. Anak iki kok delok TV itu rasa etika sebenarnya. Tapi mesti mbok pikir gak delok ning omah tapi delok ning tong. Apik diganggu wong tuane mbek ganggu tanggane. Lho ganggu tangga misalnya, no, tapi tanggane seneng. Misalnya wong ibu-ibu kok pendelok angling darmo, anak ndelok teletabis, ya kan ora sambung. Tetep ganggu. Ibu-ibu di selera enggak misalnya. Misalnya kok pendelok sinetron, anak ndelok teletabis misalnya. Ayo, Mustafa ndelok film ISIS. Kan jenenge wong kan selerane beda-beda. Naruh kan ndelok bolot misalnya kan. Aku ngaku es kiai, celok wong alim. Misalnya aku delok TV nganti saiki ya mak lampir. Mergo ora mikir, aku pokoke seneng delok TV ora mikir. Bojoku ya eskal. Nah, cawe itu kan seneng delok film wong ayu-ayu, mergo delok penampilane aku seneng delok mak lampir, angling darmo sing lucu-lucu, sing mokal dadi karwan ra tak mikir ngono. Mergo aku tahu dikeluwi kiai delok sinetron ana pemeran sebagai ustaz. Terus ustaz iku fatwa ning TV dipikir gak tenan fatwa iku. Lha sinetron kok mbok pikir. Kita sing merano ustaz iku. Ya sing merano ustaz kan kadang fatwa gitu. Lah kiai iki delok tersiksa sampai fatwa ustaz iki. Tadi kan ulun tersiksa Gus mbek fatwa ustaz ning TV. Ustaz sapa pemeran ustaz tersiksa. Lah nama lampir kan gak mungkin mikir fatwane mak lampir. Tapi setan wis setruk. Kok ngenteni ngekek was-was aku sebelum tak tinggal delok mak lampir. Aku ngerti kok setan wae was-was aku ngerti. Ada masjid yang kelihatannya sepi. Jamaahnya ya sedikit apa, tapi kadang-kadang diridhoni Allah. Kenapa?
Karena masjid itu nggak menjadi problem sosial bagi komunitasnya. Saya beri contoh, masjid ramai tentu baik, nggak perlu saya ceritakan, karena masjid ramai itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu nggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu nggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak kan sahabat habis sholat duhur ba'diyah di masjid, qobliyah di masjid. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan, cung nak apik aja mbok entek-entekno ning masjid. Omam ya bagiai keapian. Rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi sholat sunatnya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Pulang-pulang tanya, "Mah, makannya di mana?" Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah, ba'diyah pulang-pulang tanya apa? Makanan. Tersinggung lagi kalau belum disediakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya itu apa? Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian. Coba kalau kamu datang dari masjid sholat, kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi sholat. Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat sujud di rumah. Sehingga Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, kasih jatah sholat. Sehingga ulama mengatakan jamaah itu paling baik itu di masjid untuk jamaah fardu. Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di rumah. Sehingga saya ini sebagai kiai ya sering bingung. Bingungnya kadang ada orang terlalu overacting, ingin masjidnya ruame sehat. Yang satu enggak. Saya ini sering dipamiti, ya saya akhirnya bingung. Bingungnya ya barokahnya ngalim itu bingung, kalau enggak ngalim malah enggak bingung. Karena ya sudah harus gitu. Sampai tak beritahu ya. Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua tanah Allah itu hakikatnya masjid. Apalagi ini rumah kita. Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji. Kalau semua ini di masjid, kemudian Anda di rumah, taunya makanan, menuntut ngopi, menuntut kenangan di keluarga kita kurang baik. Makanya Nabi membahasakan apa? La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apalagi ada pepatah lagi, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah, ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan, tapi jangan sampai mematikan rumah. Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid rame ya seneng, ada masjid setengah rame ya nggak apa-apa, asal efeknya menyebar ke masyarakat. Jadi ramenya masjid ya baik, tidak rame kalau yang rame ibadah di rumah-rumah juga baik. Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholat. Jadikan rumah kamu sebagai kiblat, sebagai tempat ibadah. Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di masjid? Di rumah. Sehingga Aisyah punya kenangan sampai hatta waromat qodamau, sehingga kakinya Nabi bengkak. Dan Nabi alami saja. Kamu kira Nabi sholat punya kayak anak-anak sekarang kan yang kayak ada ruang sholat. Ternyata hanya dipasang sajadah sama tasbih, nggak pernah dipakai. Kalau Nabi enggak, yang dipakai Sayyidah Aisyah itu ya tempat sholat. Sehingga kata Aisyah, Nabi itu sholat di tempat tidur saya. Kalau Nabi sedang berdiri, kakiku tak selonjorkan. Kalau Nabi sujud, kakiku tak ingkretkan. Ya di tempat Sayyidah Aisyah tidur itu. Nabi sholat. Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama, Aisyah selonjor. Pas Nabi mau sujud, kakinya diingkretkan. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa-doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Sayyidah Aisyah tidak punya kenangan doa-doa apa? Tahajud. Sehingga kita harus ngikuti ngaji. Kalau nuruti teori ya, sholat itu ibadah. Sebaiknya kalau ibadah ya di tempat ibadah. Tidak seperti itu cara pandang. Kata Nabi, semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu baik, banyak, maka semakin baik. Maka kalau sholat sunat, kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu habis di sini terus pakai mobil ke sana gitu. Iya, kalau pas di perempatan ada orang cantik nggak jadi diterusin nanti.
Tapi ini sama saya cerita ya. Jadi di antara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat khitab. Dan yang kunci semua adalah Allah adalah zat sing otoritatif, malikul umurikul dia, pengendali dari semua. Maka kalau nyifati Allah ya tetap yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha.